Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan proyek web programming sistem informasi akademik sekolah berbasis web. Ya, yang beranggotakan di sini ada Ilham Ruhnadi, Emir Alfarisi Satjadipura, Nanda Mega Yuliana, saya sendiri, Hani Putri Pertiwi, Sultan Fauzan Nugraha, dan Nurrohmat Rondong. Oh ya, apa kalian tahu apa itu sistem informasi? Nah, sistem informasi itu adalah suatu alat menyajikan informasi sedemikian rupa sehingga bermanfaat bagi penerimanya. Tujuannya adalah untuk menyajikan informasi guna pengambilan keputusan pada perencanaan, pemrakarsaan, pengorganisasian, pengendalian kegiatan operasi sesuatu perusahaan yang menyajikan sinergi organisasi pada proses. Apa itu MSQL? Apa itu PHP? Dan apa itu kode igniter? MSQL adalah DBMS yang open source dengan dua bentuk lisensi, yaitu free software atau perangkat lunak bebas, dan shareware, perangkat lunak berpemilik yang penggunanya terbatas. MySQL masuk ke dalam jenis RDBMS, Relational Database Management System. Maka dari itu istilah semacam baris, kolom, tabel dipakai pada MSQL. Contohnya, di dalam MSQL sebuah database terdapat satu atau beberapa tabel. Lebih lengkapnya tentang MSQL ada di link berikut di bawah ini. PHP. PHP adalah bahasa scripting server atau site, bahasa pemrograman yang digunakan untuk mengembangkan situs web statis atau situs web dinamis atau aplikasi web. PHP singkatan dari Hypertext Preprocessor yang sebelumnya disebut Personal Home Page. Lebih lengkapnya tentang PHP ada di link berikut ini. Selanjutnya itu ada CodeIgniter, yaitu merupakan salah satu framework yang paling sering dipakai. Yaitu adalah framework untuk menciptakan dan mengembangkan situs atau aplikasi dengan cepat yang berbasis MVC, yaitu model, view, dan controller. Lebih lengkapnya tentang CodeIgniter ada di link berikut ini. Di sini ada pembahasan tahapan pembuatan halaman admin sekolah, yaitu ada penerapan PHP, use case diagram, class diagram, activity diagram, dan sequence diagram, sama static chart diagram. Apa itu penerapan PHP? Pada dasarnya website merupakan aplikasi client server yang menggunakan media internet. Di sini itu pertama itu ada client browser yang masuk ke dalam server web APC atau dengan PHP dan masuk ke dalam server database MSQL, yaitu hubungan antar komponen aplikasi web. Nah, di sini itu ada use case diagram. Use case diagram itu atau use case yang menyajikan interaksi antara use case dan aktor. Aktor dapat berupa orang, peralatan, atau sistem. Yang lain berinteraksi dengan sistem yang sedang dibangun. Use case menggambarkan fungsional sistem atau persyaratan yang harus dipenuhi sistem dari pandangan pemakainya. Di sini tuh ada admin, masuk ke login, dan di sini ada langkah-langkahnya itu, yaitu ada sekolah dan pengaturan.
Dari sekolah itu di berbagai macam, ada menu jurusan, menu prodi, menu siswa, dan menu guru. Di pengaturan itu ada menu usaha. Dan ini adalah gambar USKES diagram sistem sekolah kami. Oke, saya akan melanjutkan penjelasan dari kelompok 2. Kelas diagram. Diagram kelas atau kelas diagram menunjukkan interaksi antara kelas dalam sistem kelas mengaduk informasi dan tingkatan laku dalam kurung behavior yang berkaitan dengan informasi tersebut. Sebuah kelas pada diagram kelas dibuat untuk setiap tipe objek pada diagram square shell. Contohnya ada kelas diagram, ada admin, user, yang ada admin berarti bisa menginput user dan password, dashboard, menu siswa terdiri dari ini, menu jurusan, menu parodi, menu user, dan menu guru. Activity diagram. Activity diagram menggambarkan fungsional sistem. Diagram activity ini digunakan untuk menunjukkan aliran kerja, kemudian dapat juga dikerjakan menggambarkan aliran kejadian dalam use case. Activity diagram dipresentasikan dengan bentuk bujur, sangkar, bersudut, tidak lancip, yang di dalamnya berisi langkah-langkah apa saja yang terjadi dalam aliran kerja. Ada sebuah kejadian mulai start state menunjukkan dimulai aliran kerja, keadaan selesai end state menunjukkan akhir diagram, titik keputusan dipresentasikan dengan bentuk diamond. Contohnya admin, user, request, validasi. Kalau salah, ngulang lagi. Kalau berhasil, login valid, masuk halaman dashboard. Tabel use case login. Tentu ada use case, aktor, deskripsi, skenario. Square diagram. Square diagram adalah diagram interaksi yang disusun berdasarkan urutan waktu. Square diagram digunakan untuk menunjukkan aliran fungsional dalam use case. Setiap diagram square mempresentasikan satu aliran dari beberapa aliran di dalam use case. Contohnya, ada admin, from login, control login, data user, menu admin. Seperti ini. Start card diagram. Start card diagram merupakan model perilaku yang dinamis dari kelas secara individual maupun bentuk dari objek suatu itu, menunjukkan deretan dari start yang dilakukan objek melalui event yang menyebabkan sebuah transisi dari satu ke aktivitas lain dan beberapa aksi yang menghasilkan dari satu state atau aktivasi yang berubah. Contohnya, login, validasi username, masuk halaman dashboard jika benar, kalau salah, ulang lagi, menu peraturan, menu user, tambah, lihat, hapus. Pengajian sistem informasi akademi sekolah dalam kurung admin, hasil pembuatan aplikasi sistem informasi akademi berbasis web menggunakan struktur bahasa pemrograman HTML, PHP, database MySQL, dan framework kode Igniter. Dan ini contoh halaman loginnya. Halaman dashboard, halaman user. Untuk skor silakan di-download dan diteruskan oleh teman saya. Oke, yang selanjutnya saya akan menjelaskan tampilan web sistem informasi sekolah berbasis web. Untuk source kodenya bisa di-download di Google Drive. Ini linknya. Kalian bisa di-download di sana. Nah, sekarang saya akan menjelaskan tampilan-tampilan project webnya. Pertama, ini adalah halaman login. Kita akan langsung lihat halaman loginnya. Nah, di sini ada halaman login. Halaman login dari project kelompok 2. Ini ada login sekolah project kelompok 2.
Di sini ada input username dan input password dan ini login. Oke, di login ini saya menambahkan from validation, bila mana username dan password itu kalau tidak diinputkan akan muncul validation-nya. Username wajib diisi, password wajib diisi. Ini ada from validation. Kalau kita tidak menginputkan sama sekali username dan passwordnya, bila mana kita menginputkan data yang salah, data yang tidak ada di database, yang tidak asal. Nah, ini ada validation yang menampilkan username dan password salah. Oke, kita langsung input yang benar ya. Ini ada ini kalau input username dan passwordnya benar. Masuk ke menu dashboard. Ini ada keterangannya. Bas datanya selamat datang hilang di sistem informasi sekolah web programming. Anda login sebagai admin karena ini levelnya admin. Selanjutnya ini ada tampilan halaman user. Tadi kita udah ya, ada halaman dashboard tadi. Sekarang ada halaman user. Halaman user di mana? Jadi di pengaturan. Ini ke halaman user. Nah, di sini ada halaman user. Nah, ini ada data usernya. Oke, kita akan nambah usernya. Kita langsung aja ketikin tambah user. Masukkan user. Kita asal aja ya. Dan ini ada pelajaran dan aku sudah berhasil. Oke, selanjutnya kita akan login menggunakan username. Jadi apa ya? Username-nya admin, passwordnya itu adalah admin lagi. Oke, kita logout dulu. Ini ada admin, ininya admin. Login. Nah, berhasil. Berarti username dan itunya udah masuk ke database. Jadi kita memakai user admin itu bisa login ke web sekolah. Oke, kita langsung pengaturan, kita kembali ke user. Oke, selanjutnya kita akan mengedit data. Kita tambahan dulu aja ya. Kita tambah dulu, ini asal aja. Misalkan kita mau nan gitu ya. Serahin dulu, ini masuk passwordnya, emailnya nanda, atau admin ini tidak, ini kita. Nah, yang nan ini kita akan ubah soalnya kita salah, kita atau enggak kita kurang gitu nama kok ini ada yang salah, berarti kita harus edit. Gimana editnya? Ini langsung aja. Nah, username nan, kita tambahin aja, kita benerin nanda admin, langsung simpan aja. Oke, data user berhasil diupdate. Lihat perubahannya. Nah, sekarang benar ya, nanda. Ini benarnya tulisan nan. Jadi sekarang nanda karena kita udah edit data. Sekarang kita akan hapus datanya. Misalkan kita hapus yang nanda, misalkan yang ini kita klik aja menu aksi, ini hapus. Nah, ini ada data user berhasil dihapus. Berarti ini hilang ya, data di database pun hilang datanya. Yang selanjutnya kita akan melakukan pencarian data berdasarkan username. Misal kita mau mencari data yang bernama Ilham. Ini Ilham, misalkan kita cari langsung. Nah, ini ada username. Misalkan kita yang mau mencari yang berdasarkan level, kita mencari level admin. Kita tulis aja admin. Nah, ini yang level admin ada Ilham dan admin. Misalkan kita levelnya siswa. Ini ada sifat levelnya, dan ini adalah levelnya sifat. Selanjutnya, ini adalah kesimpulan dari yang tadi teman-teman saya jelaskan. Kesimpulannya dengan pembahasan yang sudah saya
diuraikan, maka penulisan pembuatan kesimpulan seperti berikut ini. Yang satu, sistem informasi sekolah ini dapat dipergunakan untuk mengelola dan menginput data siswa jurusan, program studi, guru beserta laporan yang berkaitan untuk data-data terdapat data pada database. Dua, kemudahan dalam melihat data siswa dan informasi sekolah. Yang ketiga, kegiatan pengelola data sekolah terdapat pada sebuah sistem dengan fungsi-fungsi yang mempermudah kegiatan pengelola data sekolah tersebut. Terima kasih, saya perwakilan dari kelompok 2 mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah.